A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sekarang memasuki pelajaran ke-23 ilmu kalam, masih berkenaan tentang qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pelajaran ke-22 Anda telah dijelaskan tentang qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurut atau syubhat yang dilontarkan oleh mereka bahwa qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya berkenaan tentang sesuatu yang baik saja atau perbuatan yang baik. Selain itu Allah tidak memiliki qudrah. Nah, Ana telah jawab pada pelajaran ke-22 ya, sesuai dengan apa yang ada di kitab Ilahiyat. Dan di sini lontaran atau syubhat yang dilontarkan oleh mereka yaitu di sini berpendapat adamu qudratihi ta'ala ala hilafi ma'lumih. Subhat yang kedua bahwa qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mencakup atau apa yang telah diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib terjadi dan Allah tidak mampu untuk merubahnya. Nah, ini berpendapat dari Zahaba Ubad bin Sulaiman As-Saymuri ila adami sa'ati qudratihi qailan bi anna ma'alimallahu ta'ala wuqu'ahu yaqa qat'an. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketahui ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus terjadi. Fahuwa wajibul wuqu', kata dia wajib terjadi. Wa ma'alima adamu qu'ih la yaqa qat'an fahuwa mumtani'ul wuqu', dan apa yang tidak dia ketahui dan itu tidak akan terjadi, hatman tidak akan terjadi. Mumtani'ul wuqu', tercegah untuk terjadi. Maka di sini dia mengatakan apa? Wa ma huwa wajibun au mumtani'un la tata'allaq bihil qudrah. Dan apa-apa yang jadi sesuatu yang disebut dengan wajib atau mumtani itu tidak berkaitan dengan qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat atau syubhat dari Ubad yang mengatakan bahwa Ubad mengatakan qudrah itu hanya memiliki satu taraf saja. Nanti akan dijelaskan. Iz al-qudrah tata'allaqu bi syai'in yasihu awala wuqu'ah. Jadi apa? Dia mengatakan bahwa qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya bergantung atau berkaitan dengan sesuatu yang yasihu wuqu'ah. Dia boleh terjadi dan tidak terjadi. Dengan yang boleh, jadi sesuatu yang boleh terjadi dan tidak terjadi. Itu pendapat dia. Wa syai' alladhi shara hasba ta'alluqi ilmi, yaitu ahadit ta'alluq aidzata halatin wahidah hatmiyah. Jadi sesuatu yang hanya memiliki satu taraf saja. Jadi lahu tarfun wajib atau tarfun mumtani, sisi yang wajib atau sisi yang tercegah terjadinya. Dia hanya memiliki terjadi. Jadi dia mengatakan Ubad ini laisa baina yasyih an yaf'al wa yasyih an yatruk. Jadi tidaklah apa yang dia yasyihu dia kerjakan dan dia tinggalkan. Jadi dia mengatakan tidak ada hubungannya laisa baina yasyihu an yaf'al wa yasyih an yatruk aw la yaf'al. Nah, dia mengatakan seperti di sini dikatakan asy-syai' alladzi, ini catatan kaki ya, Anda tambahkan dari catatan kaki penjelasan yang ada di kitab. Asy-syai' alladzi lahu tarfun wahid laisa yusamma bil qudrah. Jadi dia mengatakan sesuatu yang hanya memiliki satu taraf saja, maka itu tidak dikatakan qudrah. Jadi sesuatu yang hanya memiliki satu taraf itu tidak dikatakan qudrah. Qudrah itu kan yasyai' an yaf'al au yasyai' an yatruk. Dia boleh mengerjakan dan dia boleh tidak mengerjakan. Dia mengerjakan atau meninggalkan. Itu yang disebut qudrah. Jadi qudrah itu sebenarnya seharusnya ada dua taraf, tapi dia mengatakan bahwa qudrah itu hanya berkaitan dengan satu taraf saja. Dia apa? Yasyai' an yaf'al. Kalau dia yasyai' an yaf'al, nah itulah yang dikatakan qudrah. Karena itu dia mengatakan bahwa qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak
tidak mencakup segala sesuatu. Jadi apa yang telah ditetapkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu, kalau itu terjadi ya tidak akan bisa dirubah, pasti terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi ya tidak akan terjadi, tidak akan bisa dirubah. Itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu subhatnya. Nah, harus dipahami subhatnya. Seperti masalah idza alima subhanahu wa ta'ala wiladata rajulin fi zamanin muayyan yakunu wujuduhu fi dzalika zaman qat'iyyan wa ma'luman. Seperti apabila Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya kelahiran seseorang pada zaman tertentu, misalkan pada tahun 2027 fulan akan terlahirkan, yakun wujuduhu fi dzalika zaman, maka keberadaan fulan itu pada 2007 wajib terlahirkan. Fala tata'alaku qudratu bi'adami, maka kudrah Allah dengan kudrah Allah yang bertentangan tadi, yaitu tidak akan terjadi, itu tidak fala tata'alaq, maka tidak berkaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala alladzi huwa khilafu ma'alima, karena nanti akan bertentangan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah Allah ketahui bahwa fulan pada pada tahun 2027 akan lahir, itu sudah pasti akan terjadi, tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah yang dikatakan yasihu an yaf'al wa yasihu an la yaf'al, boleh mengerjakan dan mampu untuk mengerjakan dan mampu untuk tidak meninggalkan, tidak ada hubungannya katanya. Li'annal mafrud anna wujudahu sara wajiban wa adamuhu sara mumtani'an. Karena apa, wujudnya itu nanti akan ada satu saja, dia wajib ada atau mumtani, tidak ada. Likauni ilmihi kasyifan anil waqi kasyfan taman, karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyingkap pada tahun 2027 dia akan lahir. Tidak akan tercegah ketidakadaannya atau tidak akan tercegah ketidaklahiran dia, pasti terlahirkan 2027. Nah, ini subhat yang mereka lontarkan. Wal ijaba'anhu biwajhain. Untuk menjawabnya di sini ada dua poin di dalam kitab Ilahiyat dijelaskan. Nah, jadi harus dipahamkan, dipahami bahwa syubhat yang dilontarkan oleh Ubbad ini, bahwa kudrah Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu taraf, satu sisi. Terjadi atau tidak terjadi, itu saja. Terjadi atau tidak terjadi, bukan dua taraf. Dia mampu untuk mengerjakan atau dan mampu juga untuk tidak mengerjakan, tidak seperti itu. Itu iskal, itu subhatnya yang dilontarkan oleh Ubbad bin Sulaiman As-Saymuri ya. Nah, untuk menjawabnya di sini ada dua poin yang harus kita perhatikan. Amma awalan fali anna lazima ma dzakarahu an la tata'allaq qudratuhu bi ayyi syai'in aslan li anna kulla syai'in imma an yakuna ma'lumut tahaqquq fi ilmihi subhanahu aw ma'lumul adam. Jadi yang pertama, apa yang telah dikatakan tadi oleh syubhat itu sama sekali kan tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu menurut dia itu maklum tahaqquq, dia terwujud, terlahir disebabkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, atau tidak terlahir disebabkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka fal awal, jadi yang pertama, kalau diketahui dia akan wajib terwujud dengan disebabkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan wajib tahaqquq, wajib lahir. Sedangkan yang kedua berarti dikatakan lawan dari wajib tahaqquq adalah mumtani tahaqquq, tercegah untuk terlahirkan. Fayakunu kullu syai'in dahilan fi ahadit hadzal, maka fayakunu kullu syai'in dahilan fi ahadi hazain itarain, maka apa, segala sesuatu itu segala yang tadi itu hanya ada dua ahadi hazat itarain,
fayalzam an yamtani tausifuhu bil qudrah, maka di sini akan tercegah pensifatan Allah Subhanahu wa taala itu dengan qudrah ala syai'in atas segala sesuatu. Wa huwa musallamul butlan, itu jelas batil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu disifati qudrahnya itu hanya dari satu sisi saja. Kalau dia memang sudah mengatakan wajib untuk menciptakan, wajib harus terjadi. Tidak mampu untuk tidak mampu untuk meninggalkan. Maka apa? Ini batil, akan menyebabkan batil, berarti akan melazimkan Allah itu ada sisi lemahnya, tidak mampu untuk meninggalkan. Wasanian, yang kedua, inna ibn abba ubad lam yafruq bainal wajibi bidzat wal wajibil ghair. Nah, ubad ini tidak membedakan mana yang disebut dengan wajib bidzat dan wajib bil ghair. Kama la yafruq bainal mumtani il bizzat wa mumtani il bil ghair, sebagaimana juga dia si yang melontarkan subhat ini tidak membedakan mana yang disebut dengan tercegah ada secara zatnya dan tercegah ada disebabkan sesuatu yang lain. Misalkan mumtaniun bizzat, dia tercegah secara zat, seperti syarikul bari, persekutu Allah secara zat. Syarikul bari itu apa? Tidak mungkin ada, tercegah keberadaannya. Karena apa? Nanti akan melazimkan syarikul bari itu apa? Sesuatu yang lain. Nah, ini sudah dibahas di dalam pembahasan wajibul wujud, ya, dari di awal-awal pembahasan. Nah, yang kedua yaitu yang di mumtaniul bil ghair, tercegah disebabkan sesuatu yang lain, seperti misalkan di sini ana contohkan la yujad barid wujuduhan. Di sini kalau tidak ada dingin, misalkan ada panas, kalau sudah ada panas berarti apa? Keberadaan dingin itu akan tercegah, tidak akan ada. Nah, jadi tercegahnya dingin itu disebabkan karena adanya panas. Nah, ini adalah disebut mumtaniun bil ghair. Dingin itu tercegah ada disebabkan ada panas. Nah, si ubat ini tidak membedakan mana yang disebut dengan wajibun bizzat dan wajibun bil ghair. Fal mani min ta'alluqil qudrah wal wujud wal imtina' dzatiyan. Jadi yang pencegah atau tercegahnya yaitu disebabkan dengan adanya wujud wal imtina' secara zati. Secara zati yaitu apa? Secara zati itu ya seperti apa? Secara zat dia tidak akan ada. Secara zat dia tidak akan ada. Seperti ya tadi syarikul bari misalkan, sekutu Tuhan, secara zat dia tidak akan ada. Contoh termudahnya yang bisa kita pahami yaitu sekutu Tuhan. Lalu wujud wal imtina' al ghairain allahikan bi syai' min janibi wujudi illati wa min janibi adami illati. Dan lalu wujud wal imtina' al ghairain, bukan wujud dan imtina' al ghairian allahikan, yang mana wujud dan wujudnya disebabkan karena sesuatu yang lain, atau imtina' tercegahnya disebabkan sesuatu yang lain. Maka yang mana yang keduanya ini apa? Allah bisyai menjadi wujudi ilatih. Di sini bisa dilihat nanti dari masing-masing itu wujudu ilati dengan keberadaan ilatnya, bahwa wujudnya itu disebabkan sesuatu yang lain karena ada ilah, ada sebab, dan dia imtina tersegahnya sesuatu yang lain disebabkan juga karena ketidakadaan ilahnya atau sebab. Nah, ini memang agak sulit pembahasannya, tapi sulit bukan berarti tidak bisa diuraikan atau tidak bisa dijelaskan. Nah, itu adalah jawaban poin pertama dan poin kedua. Nah, kalau di sini ada sedikit penjelasan taudhih di dalam kitab, inna kulla syai'in tata'allaqu bihil qudrah yajib an yakuna fi haddi dzati mumkinan tasawi ilaihi nisbatul wujud wal adam. Bahwa segala sesuatu itu yang berhubungan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, ini untuk mengklarifikasi atau menegaskan kembali jawaban dari syubhat ubat tersebut,
yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wajib fi haddi zati, yaitu dia itu adalah mungkin, sesuatu yang mungkin yang nisbahnya itu sama. Tidak ada dia ini lebih besar daripada ini, dia untuk melakukan lebih kuasa daripada untuk meninggalkan. Tidak seperti itu, sama. Dia melakukan atau dia tidak melakukan, kedua-duanya secara kudrah sama. Allah maha kudrah untuk melakukan, Allah maha kudrah, maha kuasa untuk meninggalkan. Sama nilainya. Tidak kudrah Allah itu lebih besar melakukan daripada kudrah Allah itu untuk meninggalkan. Tidak, tapi sejajar, tasawi nisbah. Wa kaunu wajibul wujud inda wujudi illati la yahrut an hadil al-imkan, karena kama anna kaunahu mumtani'ul wujud inda adami illati la yahrut an zalikal had. Karena itu jadi sesuatu yang disebut dengan wajibul wujud, yang mana inda wujudi illati, ketika dia ada sebabnya. Kalau dia dikatakan wajibul wujud tapi dia ada sebabnya dengan keberadaannya, maka dia tidak lepas dari imkan, nanti dari sesuatu yang mungkin, yaitu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Dan demikian pula sesuatu yang tercegah keberadaannya ketika tidak ada sebabnya, maka apa, dia nanti bisa dikatakan sebagai mumtani'ul wujud atau tercegah keberadaannya. Dan itu pun nanti masuk dalam kategori ya, bahwa sesuatu itu mungkin ada atau mungkin tidak ada. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pembahasan pelajaran awal-awal. Wa ala dzalik fa ma'lumu subhanahu wa in kana baina muhaqqaqal wujud aw muhaqqaqal adam, ay baina daruratul wujud binisbah wujudi illatih wa daruratil adam binisbah ila adami illatih. Lakin hadhihi ad-darura fi kila tarfain taj'al syai' wajiban bizzat atau tuj'alu syai' wajiban bizzat atau mumtani'an kadzalik. Maka apa? Di sini dari dua sisi itu, dari dua sisi, dari ada dua sisi. Pertama adalah wajibun bizzat dan wajibul imtina. Wajib ada secara zat dan wajib tercegah secara zat ya. Jadi darurah. Jadi di sini kata daruratul wujud, dia harus ada, dibagi menjadi dua, darurah wajibul wujud dan darurah mumtani'ul wujud. Bal asyai' hatta ba'da luhuqi darurah awil imtina' min janib wujudi illati aw adami mawsufun bil imkan ghairu kharijin an hadil istiwa. Fa fil misal al mafrud a'ni wiladatil insan. Di sini dicontohkan lagi tentang kelahiran manusia fi waqtin muayyan, pada waktu tertentu. Qad ta'allaqa ilmahu wa iradatuhu subhanahu ala khalqi fa dzalika zarab. Berarti apa? Ilmunya dan iradah Allah Subhanahu wa taala itu nanti terikat dengan fulan yang akan lahir pada tahun 2027 itu. Wala yaqa naqiduh, dan tidak mungkin tidak terjadi. Tidak ada nakidnya, tidak ada lawannya, pasti terjadi. Walakin ada muqu'ih, akan tetapi ketika ketidakterjadian, laisa li adami qudrati subhanahu alaih, bukan menunjukkan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu, tidak kudrah, tidak memiliki kudrah. Kalau itu tidak terjadi, bal fi sa'ati subhanahu qatul faid wa adami khalqil ma'lum bali kaunihi ala khilafi ma'alima wa arada. Jadi apa? Bahwa bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala itu ketika fulan ditentukan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala lahir pada tahun 2027 sudah pasti ada dan tidak terjadi. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk tidak melahirkan atau menciptakan orang itu pada tahun 2027, karena kan sudah dijelaskan pada pelajaran 22 wa kafakam farkin baina adamil qiyam bisyai', karena harus dibedakan baina adamil qiyam bisyai'. Allah tidak melakukan bukan berarti Allah tidak memiliki kudrah, bukan berarti orang dia tidak memiliki kudrah. Li ajli kauni khilafan ma'alima sholah, bisa jadi karena di situ ada maslahat sehingga Allah tidak menciptakannya.
Wa adami qudrati berbeda dengan ketidakmampuan. Misalkan anak mampu untuk mengangkat pulpen ini, anak mampu juga untuk tidak mengangkat. Ketika anak tidak mampu, anak tidak angkat pulpen ini, bukan berarti anak tidak mampu untuk mengangkatnya, karena di situ ada maslahat anak tidak mengangkat pulpen itu. Ini saja yang bisa anak jelaskan dari pelajaran 23 tentang bahwa adamu qudratihi ta'ala ala hilafi maklumih. Kurang lebihnya ini saja. Kalaupun ada kesulitan ya memang pelajaran ilmu kalam atau akidah itu ya ada sulit, tapi bukan sulit itu tidak bisa diurai atau tidak bisa dibahas, bisa. Karena kalau bagi pemula untuk belajar ilmu kalam itu yang lebih jauh lagi, emang membutuhkan pada ekstra untuk belajar sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi tidak bisa kita belajar hanya sekali membaca terus paham, tidak ada seperti itu. Harus ada mutolahah, harus ada mubahasa dan seterusnya, baru akan kita bisa menguasai ilmu kalam dengan baik. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.